Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai deforestasi. Kelompok kami kebagian ke Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Aster Chainingrum. Saya bersama teman-teman saya. Nama saya Putri Aisyah. Saya Richard Kumawan. Saya Farin Nugraha. Saya Ilham Maulana Yusuf. Saya Alkira Dipati Islami. Di pertanyaan pertama ada apa itu deforestasi? Jadi deforestasi itu adalah proses penggundulan hutan secara besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya tumbuhan secara permanen. Kedua ada mengapa deforestasi bisa terjadi? Deforestasi bisa terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar, pembangunan dan kebakaran hutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada di manakah terjadinya deforestasi? Apakah deforestasi terjadi di Indonesia juga? Deforestasi bisa terjadi di beberapa negara, di Indonesia juga. Salah satunya yaitu ada Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Untuk selanjutnya ada kapan terjadinya deforestasi? Deforestasi terjadi kapan saja, terutama pembukaan lahan baru atau musim kemarau yang memicu kebakaran. Pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja sih dampak deforestasi? Dampak deforestasi meliputi kerusakan habitat, kepunahan hewan, serta banjir dan tanah longsor, serta pemanasan global. Pertanyaan nomor 6, apa atau siapa saja yang terkena dampak terjadinya deforestasi? Yang terkena dampak terjadinya deforestasi meliputi hewan liar, masyarakat sekitar hutan, tumbuhan, dan seluruh manusia yang terjadi karena perubahan iklim. Seperti apa dampak pada yang terkena tersebut dan mengapa bisa demikian? Hewan kehilangan tempat tinggal, manusia bisa terkena bencana alam dan polusi. Ini terjadi karena pohon yang menjaga ekosistem sudah hilang. Apakah deforestasi bisa dihentikan? Mengapa? Bisa, jika ada kesadaran, peraturan tegas, dan tindakan nyata seperti reboisasi, serta pengawasan ketat terhadap penebangan liar. Pertanyaan ke-9, apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Jika iya, bagaimana hubungannya? Ya, deforestasi meningkatkan karbon yang mempercepat perubahan iklim. Pertanyaan ke-10, menurutmu mengapa kita perlu peduli terhadap deforestasi? Mengapa? Ya, karena hutan penting untuk iklim, air, dan makhluk hidup. Pertanyaan ke-11, bagaimana bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang, maka dalam 100 tahun mendatang, hutan kita akan hilang. Apa yang dilakukan untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Jawabannya, karena data menunjukkan hutan terus berkurang tiap tahun. Kesimpulan diambil dari analisis data dan proyeksi ke depan. Ke-12, apa penyebab terjadinya deforestasi? Jawabannya, pembukaan lahan, penebangan liar, pembangunan, kebakaran, dan urbanisasi. Pertanyaan ke-13, apa hubungan deforestasi dan keanekaragaman hayati? Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Mengapa reboisasi penting dilakukan setelah terjadinya deforestasi? Jawabannya untuk memulihkan ekosistem, untuk memperbaiki kualitas udara, untuk mencegah erosi, dan untuk melawan perubahan iklim. Pertanyaan nomor 15, apa tantangan utama dalam pelaksanaan reboisasi? Tantangan utama yakni kurangnya dana, salah memilih tanaman, partisipasi yang rendah, ancaman aktivitas manusia, serta perubahan iklim. Pertanyaan ke-16, bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program reboisasi? Jawabannya, untuk menjaga tanaman, meningkatkan kepedulian, dan untuk membantu tenaga kerja dan melestarikan lingkungan. Pada tahun 2014 sampai 2015, kawasan hutan berjumlah 163.240,0 dengan APL 23.402,0 dan total deforestasi berada di angka 186.642,0 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sampai 2016, kawasan hutan berjumlah 88.816,2 dengan APL 91.313,0 dan total deforestasi berada di angka 98.129,2 mengalami penurunan. Tahun 2016 sampai 2017, kawasan hutan berjumlah 97.817,0 dengan APL 18.956,8 dan total deforestasi berada di angka 116.782,8 mengalami kenaikan.
Pada tahun 2017 sampai 2018, kawasan hutan berjumlah 20.234,7 dengan APL 7.005,6 dan total deforestasi berada di angka 27.240,2 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sampai 2019, kawasan hutan berjumlah 17.974,3 dengan APL 8.265,8 dan total deforestasi berada di angka 26.240,2 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sampai 2020, kawasan hutan berjumlah 3.206,4 dengan APL 3.705,9 dan total deforestasi berada di angka 6.912,3 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sampai 2021, kawasan hutan berjumlah 15.754,0 dengan APL 5.782,0 dan total deforestasi berada di angka 21.536,0 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 sampai 2022, kawasan hutan berjumlah 9.838,2 dengan APL 1.726,2 dan total deforestasi berada di angka 11.564,4 mengalami penurunan. Dari data BPS tersebut, setiap tahunnya total deforestasi tidak stabil karena mengalami penurunan dan kenaikan. Jadi, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistika di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2013 sampai 2014, kawasan hutan berjumlah 48.370,7 dengan APL 10.464,9 dan total deforestasi berada di angka 54.835,5 mengalami penurunan. Jadi menurut data BPS Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2014 kawasan hutan berjumlah 7.872,8 dengan APL 22.046,8 total 29.919,6. Pada tahun 2014-2015 kawasan hutan berjumlah 5.754 dengan APL 34.723,2 total 40.477,2. Pada tahun 2015-2016, kawasan hutan berjumlah 60.146,3 dengan APL 64.809,7, total 124.955. Pada tahun 2016-2017, kawasan hutan berjumlah 13.274,8 dengan APL 6.022,1, total 19.296,9. Pada tahun 2017-2018, kawasan hutan berjumlah 13.157,7 dengan APL 29.133,7, total 42.291,4. Pada tahun 2018-2019, kawasan hutan berjumlah 15.109,1 dengan APL 8.985,9, total 24.095. Pada tahun 2019-2020, kawasan hutan berjumlah 6.546,6 dengan APL 9.787,9, total 16.334,5. Pada tahun 2020-2021, kawasan hutan berjumlah 3.305 dengan APL 6.790, total 10.095. Pada tahun 2021-2022, kawasan hutan berjumlah 5.128,9 dengan APL 2.716,8, total 7.845,7. Kesimpulannya, total deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 dengan jumlah 124.955 hektar. Total deforestasi terendah terjadi pada tahun 2021-2022 dengan jumlah 7.845,7 hektar. Jadi, menurut data BPS, Badan Pusat Statistika Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2013-2014, kawasan hutan berjumlah 138,9 dengan APL minus 30,0 dan total deforestasi 108,8. Pada tahun 2014-2015, kawasan hutan berjumlah 2.962,7 dan APL 10.969,3 dan total deforestasi 13.932,0. Pada tahun 2015-2016 dan tahun 2016-2017, kawasan hutan, APL, dan total deforestasi tidak tercatat dalam data BPS. Tahun 2017-2018, kawasan hutan berjumlah 6.037,1 dan APL 11.652,9 dan total deforestasi 17.689,9. Pada tahun 2018-2019, kawasan hutan berjumlah 1.279,2 dengan APL 2.233,6 dan total deforestasi 3.512,8. Pada tahun 2019-2020, kawasan hutan berjumlah 2.579,3 dengan APL 5.710,2 dan total deforestasi 8.289,5. Pada tahun 2020-2021, kawasan hutan berjumlah 812,0 dengan APL 589,0 dan total deforestasi 1.401,0. Pada tahun 2021-2022, kawasan hutan berjumlah 1.656,0 dan dengan APL 2.288,8 dan total deforestasi 3.944,8. Ya,
kawasan hutan tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2018 dengan jumlah 6.037,1 hektar. Dengan APL tertinggi tahun 2014-2015 10.969,3 hektar. Dan deforestasi tertingginya pada tahun 2017-2018 dengan 17.689,9 hektar. Dan deforestasi terendahnya tahun 2013-2014 dengan 108,8 hektar. Berdasarkan tabel data deforestasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 dengan total deforestasi sebesar 22.362,4 hektar. Deforestasi terendah terjadi pada tahun 2016 sampai 2017 dengan total deforestasi 14.802,7 hektar. Tren deforestasi bervariasi dari tahun ke tahun dengan fluktuasi cukup besar. Ada deforestasi di mana terjadinya pemulihan hutan, yaitu pada tahun 2016 sampai 2017. Secara umum, angka deforestasi cenderung menurun setelah puncak 2015 sampai 2016. Meskipun telah terjadi deforestasi dalam jumlah signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistika Provinsi Bali pada tahun 2013 sampai 2014, kawasan hutan berjumlah 110,0 dengan APL 20,2 dan total deforestasi 130,2. Pada tahun 2014 sampai 2015, kawasan hutan berjumlah 77,5 dengan APL 0,0 dan total deforestasi 77,5. Pada tahun 2015 sampai 2016, kawasan hutan berjumlah 4.096,0 dengan APL 3.359,5 dan total deforestasi 7.455,5. Pada tahun 2016 sampai 2017, kawasan hutan berjumlah -7,4 dengan APL 241,7 dan total deforestasi 234,2. Pada tahun 2017 sampai 2018, kawasan hutan berjumlah 99,5 dengan APL 177,4 dan total deforestasi 276,9. Pada tahun 2018 sampai 2019, kawasan hutan berjumlah 89,3 dengan APL 1,7 dan total deforestasi 91,0. Pada tahun 2019 sampai 2020, kawasan hutan berjumlah 43,8 dengan APL 1,2 dan total deforestasi 45,0. Pada tahun 2020 dan sampai 2021, kawasan hutan berjumlah 46,0 dengan APL 0,0 dan total deforestasi 64,0. Pada tahun 2021 sampai 2022, kawasan hutan berjumlah 51,2 dengan APL 2,0 dan total deforestasi 53,2. Pada tahun 2014 sampai 2015, total deforestasi mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sampai 2016, total deforestasi mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sampai 2017. Pada tahun 2017 sampai 2018, total deforestasi mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 sampai 2019. Di tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sampai 2021 dan pada tahun 2021 sampai terakhir 2022 total deforestasi mengalami kenaikan. Nilai total deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 7.455,5 hektar. Ini juga diikuti nilai kawasan hutan dan APL yang sangat besar pada tahun itu. Nilai total deforestasi terendah terjadi pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 45,0 hektar. Nilai total deforestasi terendah pada tahun 2016 hingga 2017 sebesar 681,8 hektar. Artinya kemungkinan ada provinsi atau pemulihan hutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.